Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini, Kamis 6 Agustus 2020 berjudul Contoh Kesatuan Gereja. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kesempatan bagi kami pada saat ini untuk kembali belajar sebagian dari firman-Mu. Roh Kudus-Mu menuntun kami. Firman ini menjadi berkat penuntun dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat tema kita pada hari ini diambil di dalam buku Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-47. Firman Tuhan berkata, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudaraku yang kekasih, kepada jemaat yang mula-mula telah dipercayakan pekerjaan yang semakin besar, bahwa oleh mendirikan pusat terang dan berkat dimanapun mereka berada, jiwa-jiwa yang jujur akan memberikan diri mereka sendiri untuk pekerjaan Kristus. Pemasyuran Injil haruslah meluas, dan pesuruh-pesuruh salib tidak dapat mengharapkan untuk memenuhi tugas mereka yang penting, kecuali mereka tinggal bersatu dalam ikatan persatuan Kristen dan dengan demikian menyatakan kepada dunia bahwa mereka adalah satu dengan Kristus di dalam Allah. Bukankah pemimpin ilahi mereka berdoa kepada Bapa, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Dan bukankah ia telah menyatakan kepada murid-muridnya, dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Bukankah ia telah memohonkan kepada Bapa supaya mereka menjadi satu, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku? Diambil di dalam Yohanes 17 ayat 11, 14, 23, dan 21. Kehidupan rohani dan kuasa mereka bergantung kepada hubungan yang erat dengan seorang oleh siapa mereka telah diperintahkan untuk mengabarkan Injil. Hanya apabila mereka bersatu dengan Kristus, dapatlah murid-murid itu mengharapkan untuk mendapat kuasa dari Roh Kudus yang mengiringi dan bekerja sama dengan malaikat-malaikat sorga. Dengan pertolongan alat-alat ilahi, mereka akan menghadapkan kepada dunia suatu persatuan yang utuh dan akan menang dalam pergumulan yang mereka akan hadapi dengan tidak henti-hentinya terhadap kuasa kegelapan. Karena mereka harus bekerja dengan persatuan, utusan-utusan sorga akan pergi mendahului di hadapan mereka, membukakan jalan, hati akan disediakan untuk menerima kebenaran, dan banyak orang akan dimenangkan kepada Kristus. Selama mereka tetap bersatu, sidang akan maju. Laksana fajar mereka indah bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surya, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Kidung Agung pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Tidak ada sesuatu yang dapat menahan kemajuannya. Jemaat akan maju dari kemenangan kepada kemenangan. Misinya dipenuhi dengan kemuliaan untuk memasyurkan Injil kepada dunia. Saudara-saudaraku yang kekasih, pembentukan jemaat Yerusalem adalah sebagai suatu contoh untuk pelayanan pembentukan jemaat-jemaat di setiap tempat di mana pesuruh-pesuruh kebenaran harus memenangkan orang-orang bertobat kepada Injil. Kepada mereka yang diberikan tanggung jawab untuk pengawasan jemaat, bukan berbuat seolah-olah berkuasa atas warisan Allah, melainkan sebagaimana gembala yang bijaksana adalah untuk gembalakanlah kawanan domba Allah. 1 Petrus 5 ayatnya yang kedua. Dan bacaan ini diambil dalam buku Alfa dan Omega, jilid 7, halaman 75-76. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk pengalaman rohani yang kami nikmati pagi ini. Kami boleh belajar firman Tuhan sehubungan dengan contoh kesatuan gereja. Bapa di sorga,
Ajarlah kami untuk memiliki semangat jemaat mula-mula, di mana mereka memiliki ikatan persatuan di dalam berjemaat, sehingga mereka boleh menikmati akan satu kebersamaan yang luar biasa. Dan janji Tuhan, apabila kami umat-umat Tuhan di akhir zaman ini bersatu untuk pekerjaan Kristus, maka Roh Kudus akan dicurahkan bagi kami dan banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan bagi hari Maranatha yang semakin mendekat. Oh Bapa di sorga, tolonglah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, bukan pendengar saja. Memulaikan aktivitas kami hari ini, biarlah tuntunan sorga menjadi bagian kami. Berkati kami secara pribadi, keluarga kami, jemaat, institusi, masyarakat atau lingkungan di mana kami berada, dijaga, dipelihara, dan dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Bahkan sepanjang kehidupan kami hanya berserah dan berharap kepada Tuhan. Mohon berkat sorga. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Siapa yang memiliki kuasa untuk menyembuhkan? Siapa yang memiliki kuasa untuk memulihkan? Benarkah ada mujizat bagi yang memohon? Benarkah ada mujizat bagi yang berharap? Apakah masih harus dipertanyakan? Apakah masih harus diragukan? Ku tahu kau pun tahu, jawabnya adalah Yesus. Ku tahu kau pun rasa, jawabnya hanya Yesus. Mungkin yang kita lupa, kita yang kurang percaya bahwa hanya Yesus sang penyembuh. Apakah masih